Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita akan dengarkan uraian Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid seputar keutamaan berzikir, masih dari kitab Sa'adatul Ma'ad wal Mahya, bait wa indrum ta'an tahdha bi qalbin munawwarin nakiyin anil akdari fa'aqib ala dzikri. Beliau mengatakan ketika menjelaskan kata-kata nakiyin anil akdar, ya, kalau engkau menginginkan supaya hatimu itu bersih dari segala macam kesemrawutan, dari segala macam kesumpekan, dari segala macam kegelapan yang muaranya adalah perbuatan dosa-dosa kita, maka cara untuk mencairkannya, cara untuk menetralisirnya tidak ada lain fa'aqib ala dzikri. Maka hendaklah engkau melazimi, engkau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga bahwa tidak jarang dan memang begitulah adanya berbagai macam dosa, berbagai macam kesalahan, kesibukan kita dalam urusan dunia tidak jarang membuat keruh hati kita, tidak jarang membuat gelap hati kita. Ini sebabnya tiada lain karena penuhnya hati kita dengan kekeruhan-kekeruhan duniawi. Dan Allah dengan rahmatnya, Allah dengan kasih sayangnya memberikan cara untuk menetralisirnya. Bagaimana cara untuk menetralisirnya, untuk menjernihkannya kembali? Tiada lain adalah dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak ingat kepada Allah. Fa'aqib ala dzikri lazimhu dum alaih, ya, wala la yazal lisanuka rathban min dzikrillah, ya. Terus menerus ingat kepada Allah, tidak hanya sebatas di majelis saja, tidak hanya sebatas selesai sholat saja, tidak hanya sebatas ketika kita duduk berzikir saja di depan sajadah kita saja, tetapi selalu kita konsisten, continue, istiqomah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lazimhu, ya, terus menerus. Bagaimana cara kita supaya tersambung hati kita kepada Allah? Itulah nantinya yang akan menjadi terapi, menjadi obat daripada kegelapan-kegelapan yang ada di hati. Jadi kegelapan itu tidak sempat kemudian berkarat karena langsung dibilas, ya, karena langsung dibersihkan. Kita lihat bagaimana cermin yang ada di rumah kita atau kaca jendela rumah kita itu, kalau membersihkannya setahun sekali itu repot dia untuk membersihkan debu-debunya itu, karena dia sudah kadung apa, numpuk, ya, memerlukan cara yang sangat berat untuk membersihkannya. Tapi kalau kita rutin setiap hari, ya, tidak sampai debunya numpuk, tidak sampai debunya terlalu tebal, ya, kita sudah siram dengan air, kita sudah bersihkan dengan dengan kain dan lain sebagainya, maka kaca tersebut akan terus mengkilat. Dan ketahuilah bahwa dosa-dosa kita, ya, itu tidak ubahnya sama seperti debu-debu yang menempel di kaca. Maka ketika kaca itu sudah banyak ditempeli oleh debu-debu, dia tidak akan menampilkan, ya, tidak akan menampilkan pantulan yang jernih, ya. Dia tidak akan tampilkan pantulan yang jernih, ya. Setampan-tampannya orang, secantik-cantiknya orang, ketika dia ngaca di kaca yang atau di cermin yang berdebu, itu dia nggak nyaman, merasa kurang pas karena tidak tidak jelas lihatnya, ya. Nah, maka begitu juga dengan hati kita. Hati kita pun juga demikian. Kalau kita zikirnya hanya sepotong-sepotong, ya, ketika kita merasa perlu saja kita baru ingat kepada Allah, sehingga akhirnya hati kita sudah berkarat terlalu banyak terlebih dahulu dengan dosa-dosa kita, ini akan susah, ya. Ada pengaruhnya tapi lamban, ya. Berbeda dengan orang yang setiap saat zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan diberikan pelajaran yang berharga oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid tentang teladan yang dicontohkan oleh manusia-manusia yang pangkat mereka adalah para nabi dan rasul di dalam menjalankan dakwah mereka kepada orang-orang
yang memang durjana, yang memang durhaka sedemikian luar biasa. Diperlukan kekuatan, diperlukan kesabaran, diperlukan kelapangan hati, ya, untuk menghadapi mereka, ya. Maka di sini kata Habib Umar, coba kita lihat, ambil pelajaran dari cerita Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau di dalam munajatnya kepada Allah, ketika akan diperintahkan oleh Allah untuk mengajak Fir'aun beriman kepada Allah, untuk berdakwah kepada Fir'aun. Maka Nabi Musa bermunajat, minta kepada Allah agar dibekali. Minta dibekali dengan apa? Apakah minta dibekali persenjataan, minta dibekali dengan mukjizat, minta dibekali dengan hal-hal yang fantastis? Tidak, ya. Hinama arsalahullah ila Fir'aun taliban min rabbih, Nabi Musa meminta al-ma'unah, minta supaya bisa menjalankan tugas ini dengan baik, ya. Maka yang beliau minta apa? Pertama adalah syarhus sadr. Rabbi syrahli sadri, minta supaya hati dilapangkan, ya. Karena ini problem besar nih, masalah-masalah besar nih, tantangan-tantangan besar, ya. Tetapi hati harus lapang, ya. Karena itu seorang pemimpin, baik dalam rumah tangga, baik dalam satu institusi, baik dalam satu masyarakat, ya, dengan segala macam problem, dengan segala macam permasalahan, dia harus punya hati yang lapang, ya. Kalau hatinya sempit, ya, dia nggak bakat jadi pemimpin, ya. Kalau pemimpin sedikit saja ada yang tidak nyaman dengan hatinya, kemudian dia meledak-ledak, ya, cepat langsung terpancing, maka orang yang seperti ini dia nggak bakat jadi pemimpin, ya. Dia masih dikalahkan oleh hawa nafsunya. Hatinya harus lapang. Karena itu Nabi Musa melihat ini menghadapi Fir'aun, ini masalah besar ini, ya. Ini bukan orang sembarangan ini, ya. Raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, ya. Dia punya kekuasaan, dia punya finansial, dia punya pasukan, ya. Tetapi itu tidak menyurutkan langkahnya Nabi Musa, karena dia tahu Allah lebih besar, Allah lebih kuasa. Tetapi dia melihat dirinya, jika tidak dibantu oleh Allah, maka dia akan kesulitan. Untuk itu dia minta kepada Allah agar diberikan bantuan dari Allah. Dan dia tahu bantuan tersebut, ya, bantuan tersebut pertama juga harus dia siapkan dari diri dia, ya, yang dia minta dari Allah. Apa itu? Syarhas sadri, kelapangan hati. Hati harus lapang. Tidak mudah keruh, tidak mudah kemudian terpancing oleh emosi, tidak mudah kemudian tersinggung, tidak mudah merasa kecil hati, ya. Jadi pemimpin baperan, jadi pemimpin sedikit-sedikit lihat orang nggak nyaman, lihat orang nggak nyapa langsung tersinggung. Ini nggak bisa nih model kayak gini, ya. Sedikit saja ada orang yang ngasih komentar, ngasih pendapat, ngasih masukan, dia tidak terima. Yang seperti ini nggak bisa, ya. Artinya menunjukkan hatinya sempit. Syarhus sadr, hatinya harus lapang, ya. Karena itu diibaratkan hati yang lapang itu seperti samudra yang luas. Samudra yang luas itu menampung segala macam sampah ada di situ, ya. Apakah samudra menjadi rusak? Nggak rusak. Ada mutiara di sana, ya. Tapi kalau air itu sedikit, ya, seperti di dalam gelas ini, ya. Air ini dikasih tinta, kejatuhan tinta saja satu tetes langsung berubah ini air, ya. Nah, ini orang yang hatinya sempit, sedikit saja dikasih komentar dia langsung tersinggung, ya. Nah, tapi kalau orang yang hatinya luas ibarat samudra, ya, tidak cepat kemudian merasa tersinggung, apalagi kemudian langsung mengeluarkan sumpah serapa, apalagi kalau kemudian langsung mengambil alih otoritas Allah menjadi hakim, menyumpah orang lain dan lain sebagainya, ya, memvonis orang lain dan lain sebagainya. Yang seperti ini susah, ya. Nah, karena ini Nabi Musa memberikan contoh kepada kita kelapangan hati. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga, begitu juga dalam kehidupan di masyarakat, ya. Rabbi syrahli sadri, minta lapangkan hati. Wa taisirul umur, wa taisirul amr, wa yassirli amri, ya.
bahwa problem masalah itu pasti ada. Ya. Kalau ente nggak mau masalah, jangan hidup. Karena problem itu menunjukkan adanya problem, ente harus bersyukur. Adanya masalah, ente harus bersyukur. Menandakan bahwa ente masih hidup. Ya. Kalau sudah nggak ada lagi masalah, berarti sudah selesai. Hidup ente selesai. Gitu. Hidup pasti ada masalah. Yang kita minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan menghadapi masalah. Makanya kadang-kadang di dalam kehidupan kita banyak terjadi problem dan masalah itu supaya kita beradaptasi dengan masalah itu sehingga tidak kemudian dikalahkan oleh masalah. Tapi kita yang mengendalikan, kemudian kita yang ngatur. Ya. Nah, kata kuncinya itu adalah dengan apa? Dengan kelapangan hati, ya. Wa halil 'uqdah minal qaul, dan minta juga supaya diberikan kemudahan untuk bicara. Ya, karena menjadi penting juga untuk mengungkapkan isi hati, kemudian mencari solusi. Bicara menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, karena Nabi Musa seperti yang diriwayatkan oleh para ulama tafsir, ketika beliau kecil pernah Fir'aun melihat bahwa Nabi Musa ini adalah bayi yang dia mimpikan. Dia pikir Nabi Musa ini adalah bayi yang dia mimpikan yang akan menghabisi kerajaannya. Tapi ditahan oleh siapa? Oleh istrinya. Ya. Mengatakan enggak, ya ini kita harus jadikan anak angkat kita, karena cintanya kepada sang istri, keinginan sang istri dipenuhi. Jadilah Nabi Musa, ya, yang yang tadinya dirawat oleh ibunya, dan karena sang ibu khawatir takut nanti Nabi Musa dibunuh oleh tentara-tentara Fir'aun, maka kemudian dibiarkan bersama tempat tidurnya itu, ya, tempat bayi itu dihanyutkan di Sungai Nil, tapi ternyata kemudian menghantarkannya ke istananya Fir'aun. Justru Allah ingin berikan pelajaran, ya, lari dari Fir'aun, tapi malah justru dimasukkan ke istana Fir'aun, dan Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa kepada Nabi Musa. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam tumbuh kanak-kanak, ya, dan pada saat itulah Fir'aun melihat bahwa Musa ini bisa mengkhawatirkan, menjadi ancaman buat dia. Karena itu dia mencoba untuk mengetes apakah ini bayi yang biasa atau bayi yang nantinya dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan kerajaannya. Maka untuk itu dia meminta supaya di hadapan Nabi Musa dihadirkan kurma dan bara api. Ini anak kecil, masih kecil, yang belum bisa mikir apa-apa. Yang andai kata anak kecil ini, kalau anak kecil kan dia nggak tahu nih mana yang bahaya, mana yang manfaat, dia nggak tahu. Ya. Maka andai kata Nabi Musa pilih kurma, maka seketika itu juga Firaun akan langsung menghabisinya. Ya, karena ini anak kecil tidak akan bisa milih mana yang manfaat. Tapi kalau Nabi Musa yang pada waktu itu masih bayi memilih untuk mengambil bara api, maka Firaun mengambil kesimpulan bahwa Musa ini sama seperti bayi-bayi yang lain. Ya. Nabi Musa dari kecil adalah orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, dijaga oleh Allah. Ya. Tahu bahwa yang bermanfaat kurma. Ketika dia akan mengambil kurma, tangannya kemudian dialihkan ke bara api, kemudian dia taruh bara api itu ke mulutnya, kenalah lidah beliau. Nah, dari situlah dikatakan oleh para ulama, lidah beliau agak sedikit terganggu ketika bicara karena kejadian di masa kecilnya. Untuk itulah beliau mengatakan wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi beliau bicara agak terpatah-patah. Ya. Tapi ini bukan satu cacat buat beliau. Ya. Ini kemudian dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hal yang seperti ini diberikan kemudahan oleh Allah, karena kemampuan berbicara, retorika juga menjadi sangat penting, ya, di dalam menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan, ya, sesuai dengan tujuan. Ini juga sangat penting. Jadi seni berbicara, mencari kata-kata yang pas, ya, lancar di dalam bicara, ini juga akan membuat orang menjadi tertarik dengan materi yang kita sampaikan, ya. Nah, karena itu Nabi Musa kemudian juga meminta hal tersebut, wa
wahlul 'uqdatan min lisani. Wa an yaj'alahu akhahu Haruna ma'hu wazira. Tapi beliau juga tidak merasa cukup bahwa beliau berdakwah tidak bisa sendiri. Beliau bersama saudaranya Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam minta supaya Nabi Harun ini jadi wazirnya. Jadi penasehatnya. Ya, minta supaya ada yang mendampinginya, bahwa di dalam berdakwah ya memang kita langsung interaksi kepada Allah, tapi perlu kita orang yang kita ajak bicara secara langsung, perlu nasihat, perlu perlu tukar pikiran, perlu diskusi. Dan ini kemudian dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, apa pentingnya Nabi Musa minta ini ke semuanya? Apakah empat poin ini beliau minta, kata Habib Umar, tujuannya untuk menjadi satu keahlian, kemampuan, atau satu bekal untuk menghadapi Fir'aun? Tidak. Ya. Memang yang bakal dihadapi Fir'aun, ya, tantangan yang sangat besar. Karena itu beliau ingin mempersiapkan dirinya. Tetapi ini kesemuanya beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya wa dzakaral hikmah min kulli dzalika kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, supaya kami bisa bertasbih kepadamu sebanyak-banyaknya dan ingat kepadamu sebanyak-banyaknya. Jadi kalau sudah seperti ini artinya pada diri Nabi Musa tidak lagi melihat Fir'aun sebagai satu ancaman, sebagai satu hal yang menakutkan, ya. Yang menakutkan pada diri seorang dai, pada diri seorang juru dakwah adalah dirinya sendiri. Ini yang paling berbahaya. Karena itu supaya mengamankannya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Ketika seseorang berdakwah di jalan Allah, ketika seseorang mengajak kebaikan, yang menjadi ancamannya bukan objek dakwahnya. Objek dakwahnya itu hatinya yang memegangnya adalah Allah, yang menguasai bahwa dia bakal dapat hidayah atau dia akan tetap disesatkan adalah Allah. Yang menjadi problem adalah hati dari juru dakwah itu sendiri ketika dia merasa bahwa dirinya adalah orang baik, bahwa dirinya adalah orang yang sudah memegang kunci surga, yang menganggap orang lain keliru dan salah, tidak berhak masuk ke dalam surga, dia bid'ahkan, dia salahkan, dia sesatkan. Ini yang berbahaya, ya. Karena itu beliau berdayakan semua anugerah Allah ini supaya hati beliau selalu terpaut kepada Allah. Jadi modal utama seseorang ketika menghadapi segala macam tantangan, baik dalam urusan agama, apalagi urusan dunia, tiada lain dan tiada bukan adalah supaya kita selalu ingat kepada Allah. Jadi selevel Nabi Musa, selevel Nabi Harun, ya, itu mereka minta kelapangan hati, mereka minta kemudahan urusan supaya semua potensi yang ada ini membuat mereka ingat kepada Allah, membuat mereka selalu berzikir kepada Allah. Kalau itu sudah tercapai, apapun tantangannya, semuanya akan menjadi ringan, semuanya akan menjadi kecil, ya. Kainusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira fal mursalun yudrikuna anna qiyamahum bi amri risalah ala wajin sahih yahtaj ila dzikrin katsir. Maka para rasul, ya, para rasul, kelasnya para nabi, kelasnya para rasul paham dan mengerti betul bahwa di dalam menjalankan risalah, di dalam menjalankan perintah dakwah ini dengan cara yang benar, itu diperlukan modal yang paling utama itu apa? Zikir yang banyak, bertasbih yang banyak, ya. Wa tawallu bidzikir, harus betul-betul totalitas ingat kepada Allah, ya. Jadi dia tidak mengandalkan kemampuan retorikanya, tidak mengandalkan kemampuan finansialnya, tidak mengandalkan kemampuan strateginya, tidak mengandalkan segala macam teori-teori, metode-metode pendekatan di dalam berdakwah, itu tidak diandalkan. Yang dia andalkan adalah tersambungnya hati kepada Allah, ya. Karena itu di beberapa tempat kita baca, seperti kalau di Indonesia Timur ada Habib Idrus Al-Jufri, ya, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Itu beliau lahir di Hadramut, turun ke Indonesia, ya, turun ke Indonesia ini beliau tidak bisa bahasa Indonesia, ya, tidak bisa bahasa Indonesia.
Beliau berdakwah dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa, langsung dakwanya dengan hati. Beliau selalu ingat kepada Allah. Dan saat ini setelah puluhan tahun beliau meninggal, itu tidak ada sampai saat ini ya, di Sulawesi itu, di Indonesia Timur itu, Palu, Gorontalo, ya, Maluku, itu ada ribuan cabang dari madrasah beliau Al Khairat. Dan rumah-rumah di sana itu ada foto-foto beliau. Karena dakwah beliau menggunakan hati yang selalu ingat kepada Allah. Ya, beliau kalau bicara terpatah-patah bahasa Indonesianya, bukan bicara ngerti betul bahasa Indonesia. Ya, orang sana itu bahasanya pun juga bukan bahasa Indonesia, bahasa sana. Ya. Tetapi yang menjadi prioritas beliau ketika beliau berdakwah adalah hati yang tersambung kepada Allah. Nah, yang jadi problem di zaman sekarang, tidak jarang seseorang berdakwah, seseorang mengajak kepada Allah, tapi hatinya kosong, ghafil anillah. Ketika tidak ikut, ketika tidak respon, dia mencak-mencak, dia marah-marah. Keluarlah segala sumpah serapahnya. Kenapa? Ya, karena hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan dunia kita begitu. Kita banyak berharap besar kepada Allah. Kepengen doa kita diijabah. Ya, kepengen doa kita diijabah, cepat ada urusan, target kita tercapai sesuai dengan harapan. Tapi giliran sholat tahajud nggak sanggup kita. Giliran zikir nggak sanggup kita. Jawabannya. Giliran sholat duha nggak sempat kita. Giliran baca Al-Quran nggak minat kita. Baca sholawat Nabi tidak tertarik sama sekali. Tapi kepengen urusan dunianya lancar. Ya, ente sehat. Ente waras. Ya, kalau ente waras nggak kayak gitu. Ente waras sudah diajarkan dalam Al-Quran, diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa ini kesemuanya adalah milik Allah. Dekati Allah. Cara yang terbaik adalah mendekati Allah. Mau dalam urusan dunia, ya, apalagi urusan akhirat. Ya. Nah, karena itu dalam hal ini kita kembali kepada jalur yang benar. Apa jalur yang benar? Ya, kita lakukan kesemuanya itu kainusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Innaka kunta bina basira. Nah, kalau sudah zikirnya sampai kepada level katsir, ini menandakan ada keyakinan di dalam hati bahwa dia merasa diawasi oleh Allah. Jadi orang-orang yang berzikir dengan sepenuh hati itu, mereka orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, seperti pernyataan Nabi Musa. Ya, kenapa beliau berzikir banyak, bertasbih banyak? Karena beliau merasa dirinya diawasi oleh Allah. Ya. Betul-betul merasa diperhatikan oleh Allah. Dan memang realitanya begitu. Nah, kalau sudah dia merasa diawasi oleh Allah, tidak ada lagi rasa takut, rasa gentar, tidak ada. Mau diancam, mau dipenjara, mau dibunuh, mau tidak ada masalah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Nah, tapi kalau hatinya kosong, ya, hatinya jauh dari berzikir kepada Allah, digertak sedikit, udah mulai kendor dia. Diancam sedikit, mulai mundur dia. Ya, karena memang hatinya tidak terpaut kepada Allah. Ya, kalau memang itu adalah satu kebenaran, maka kebenaran akan dia pertahankan. Gitu. Nah, maka kemudian karena memang ini adalah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan Nabi Musa dengan jawabannya masih dalam surat yang sama, ayat yang berangkaian dengan ayat tersebut. Qala qad utita su'laka ya Musa. Wahai Musa, permintaanmu sudah aku berikan. Jadi dikabulkan semua oleh Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani waj'al waziran min sebelumnya waj'al haruna akhi
Apa itu sebenarnya? Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Ya. Ini semuanya kemudian diijabah oleh Allah, terangkat dan apa namanya, dan dalam ayat yang lain disebutkan ketika Nabi Musa berdoa untuk persiapan beliau menghadapi Firaun ini, itu Nabi Harun mengaminkan. Ya. Nabi Harun mengaminkan. Sehingga dalam ayat lain diberikan bahwa doa kalian berdua sudah diijabah oleh Allah, ya. Bahwa Nabi Harun kemudian dijadikan pendampingnya Nabi Musa. Dan kita tahu bagaimana ceritanya. Setelah itu ceritanya perjalanan Nabi Musa menghadapi Firaun, tidak ada gentarnya menghadapi, karena problemnya Nabi Musa ini berat. Musuh di luar Firaun, di dalam sendiri umat yang bandel. Ya, Bani Israel ini luar biasa sekali. Ya, tapi itu kesemuanya beliau hadapi dengan penuh kesabaran. Ya, sehingga dakwah beliau dakwah yang kemudian makbul indallah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya kata Habib Umar, beliau mengatakan wa bihadza ya alimna wasfa khatamir risalat khairil bariyat. Karena itu kita bisa tahu ya dari cerita Nabi Musa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini, kita kemudian lihat praktek ya nyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebelumnya disinggung oleh Habib Umar, maka bagaimana mungkin ya ada orang yang mau berkhidmah melayani agama ini tapi dia tidak nyaman dengan berzikir, ya, nggak nyaman, ya. Yang dia bela apa? Apalagi kalau kemudian mengatakan bahwa zikir ini adalah bid'ah, zikir ini adalah sesat. Ada majelis zikir dibilang bid'ah, ada majelis zikir dibilang sesat, terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Ya, bagaimana mungkin mereka akan masuk dalam kelompok dakwah mereka, dakwah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu prakteknya kita lihat, kata Habib Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja kana yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah pun juga demikian. Ya, karena ini syiarnya. Ini merupakan syiarnya para nabi dan rasul, bahwa semua mereka para nabi dan rasul berzikir, bertasbih, ya, sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicontohkan di sini oleh beliau, yu'addu lahu fil majlisil wahid annahu yajhar bidzikr fayasma'ahu man hawalai mi'amarra min qawlihi rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, bahkan Rasulullah itu di dalam, kalau beliau dalam duduk dalam satu forum terdengar, berarti zikir beliau zikir jahar, kedengaran sama orang-orang yang ada di sekitar beliau. Ucapan beliau Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim itu sampai dibaca berapa kali oleh beliau? 100 kali. Tidaklah beliau duduk dalam satu jalsa, dalam satu majelis, pasti terdengar ada 100 kali, dalam riwayat lain 70 kali beliau berdoa, ingat berzikir kepada Allah, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Fa ahyanan fil majlis al-wahid yasma'una min fami sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalan wa thaniyan ila mi'amarrah fi majlis wahid salawatu rabbi wa salamu alaihi rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau di sini tadi rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ala mithli hadzal ruh kanat majalisul habibir rahman sallallahu alaihi wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Ya, dan seperti inilah majelisnya Rasulullah. Jadi rohaniyah majelis Rasulullah muatannya adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita ingin ya segala macam aktivitas kita, kalau kita tidak bisa totalitas zikir kepada Allah, setidak-tidaknya kita warnai dengan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Karena itu sekali lagi kita diajarkan doa-doa, ya, zikir-zikir yang sifatnya sejalan dengan aktivitas kita. Itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mau makan, mau minum, ya, kemudian mau keluar rumah, masuk toilet, keluar toilet, masuk majelis atau keluar majelis, masuk masjid, keluar masjid dan lain sebagainya.
kita dianjurkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kesemuanya akan menjadi jalan bagi kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab.